ketika kita ada kesadaran Yesus mati karena dosa, berarti saya tahu bahwa dosa saya sudah ditanggung Yesus. Gitu. Bahwa saya bertobat dari dosa. Dan saya menerima dia sebagai juru selamat saya. Itulah yang membuat kita tahu bahwa kita sudah dipilih Allah. Betul. Respon dari manusia respon itu. Kita. Nah, kalau kita sudah merespon itu, jangan kamu keluar. Kenapa? Kita ini ada di jalur yang Allah sudah tentukan untuk selamat. Karena di dalam Yesus ini keselamatan hanya disediakan dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali lagi berbincang-bincang, berdiskusi tentang Alkitab dan masih tentang doktrin keselamatan Gembala Kurnia. Episode yang lalu kita sudah bahas tentang terminologi kata domba korban, yaitu itu sebenarnya hakikatnya adalah merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Tetapi di segmen itu Pak Kurnia menjelaskan lewat Alkitab bahwa sebenarnya Allah memberikan solusi keselamatan kepada manusia bahkan sejak pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Artinya itu solusi awal dan satu-satunya solusi. Tapi saya tertarik untuk membuka bagian Alkitab kita di Efesus pasal 1 ayat keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau secara literal kita mau lihat ayat ini, terkesan seolah-olah bahwa sebenarnya Allah telah memilih kita, artinya kan manusia ini untuk ditentukan. Jadi programnya seperti manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Allah kasih program, kasih planning untuk keselamatan. Ini loh jalannya. Lalu Allah sendiri yang menentukan siapa-siapa saja orang-orang yang ada di dalam jalan itu. Apakah karya keselamatan itu dikerjakan oleh Allah semutlak-mutlaknya adalah hak prerogatif Allah sendiri untuk menentukan siapa yang selamat? Kan gitu. Kalau melihat konteks dari ayat ini. Lalu apakah program keselamatan itu memang Tuhan tentukan si A, si B, si C, siapa saja yang selamat, dan akhirnya kita jadi mengerti bahwa ternyata ada orang-orang yang akhirnya memang masuk neraka karena memang tidak diselamatkan oleh keselamatan yang Tuhan sediakan itu. Kira-kira bagaimana Alkitab bisa menjelaskan proyek keselamatan Allah yang Allah sediakan bagi segenap manusia? Dan menurut ayat ini sepertinya seolah-olah Tuhan sudah menentukan manusia-manusia siapa-siapa saja yang diselamatkan. Bahkan di sini dikatakan sebelum dunia dijadikan, berarti udah dari minus kekekalan sudah. Ini lagi Pak, berarti sebelum dunia dijadikan. Kalau sebelum dunia dijadikan berarti udah ada planning dari awal. Ada planning bahwa Tuhan tahu nih manusia bakal jatuh dalam dosa. Lalu ini kalau selamatnya begini nih, nanti siapa saja yang diselamatkan ini. Ya. Silakan Pak Kurnia supaya pemirsa kita mengetahui bahwa sebenarnya karya keselamatan itu seperti apa. Ya. Oke, jadi kalau keselamatan itu ditentukan dari sejak dunia dijadikan, ya kan? Jalannya harus lewat Yesus Kristus. Gitu. Berarti Allah itu juga yang menentukan dosa. Nah, itu jadinya kesimpulan yang salah. Tetapi kalau ditanya apakah Allah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, ya dia maha tahu. Dia kan tahu. Tahu tapi tidak menentukan. Dia tidak menentukan manusia harus jatuh ke dalam dosa. Tapi tahu. Maka waktu Adam dikasih perintah itu, perintahnya itu jangan kamu makan. Pengennya Tuhan adalah mereka tidak makan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Karena Adam kenapa dikasih perintah itu? Karena Adam itu memang diciptakan dengan kehendak bebas, bisa pilih, kan gitu. Nah, mereka dikasih perintah itu mereka jatuh. Mereka jatuh dan Allah yang maha tahu itu merancang bagaimana diselamatkan itu
ya lewat Yesus Kristus itu Allah tentukan itu karena apa? Karena Allah kemahatauan Allah kan begitu. Namanya maha tahu. Begitu. Jadi di dalam kemahatauan Allah, Allah merancang kalau jatuh akan begini, ya kan? Kalau tidak jatuh, ya, kehendaknya kan mereka tidak jatuh. Kehendak pertamanya kan tidak jatuh, ya berarti tidak ada jalan keselamatan. Karena jatuh, keselamatan ditentukan, dipilih di dalam Yesus Kristus. Begitu. Jadi ayat ini justru menegaskan bahwa Rasul Paulus mau mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Gitu. Orang Yahudi bagi Rasul Paulus di zaman Rasul Paulus, ya, mereka yang masih mengamalkan ibadah simbolik perjanjian lama yang menolak Yesus Kristus, mereka tidak diselamatkan. Karena jalan keselamatan yang Allah desain itu adalah lewat Yesus Kristus. Gitu. Sudah datang. Yang bagi Rasul Paulus itu adalah penggenapan dari janji juru selamat yang Allah janjikan di dalam perjanjian lama itu. Begitu. Justru orang Kristen abad pertama ini yang Rasul Paulus kirimin surat ini jemaat Efesus ini adalah kamu yang selamat gitu. Jangan kamu balik lagi ke Yudaisme lagi. Oh, gitu. jadi maksudnya ayat ini mau mengatur mereka supaya menjaga mereka supaya mereka jangan balik lagi. Keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam agama Yahudi gitu. Ya kalau hari ini maka aplikasinya ya keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak ada di dalam iman-iman yang lain. Gitu. Nah tapi tadi Pak sedikit Pak yang dari pernyataan Bapak kan tadi Bapak bilang kan Allah sudah tahu bahwa akan ada manusia akan bisa jatuh, tapi juga Allah juga tahu manusia juga bisa tidak jatuh gitu kan. Tapi kan faktanya sekarang yang terjadi kan yang jatuh. Nah sekarang kalau misalkan tadi Bapak bilang kehendaknya Allah maunya manusia jatuh, tetapi ternyata yang terjadi yang bukan kehendak Allah, berarti biasanya orang langsung mengkaitkannya pada berarti Allah ini tidak berdaulat. Karena kehendaknya kok bisa nggak terjadi gitu loh. Yang terjadi malah bukan kehendaknya, berarti nggak berdaulat dong. Nah ini bagaimana Pak? Coba Pak. Mungkin boleh diklirkan Pak. Ya kan Tuhan itu berdaulat, tetapi ada konsekuensi ketika manusia memiliki kehendak bebas. Ketika manusia diberikan kehendak bebas, itu ada konsekuensi manusia itu tidak melakukan seperti yang Allah kehendaki. Tetapi siapapun yang tidak melakukan yang Allah kehendaki, itu berarti kan dosa. Itu akan Ya, Tuhan itu hukum. namanya dosa ya Pak. Jadi kedaulatan Allah itu akan menghukum dosa itu. Gitu. Allah tetap berdaulat, manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap berdaulat menghukum dosa. Gitu. Nah, Allah karena mengasihi manusia, Allah yang berdaulat karena mengasihi manusia, Allah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia itu. Yang mau diselamatkan, yang mau taat. Mau diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Makanya kalau kita baca ayat 3 di Efesus pasal 1 ayat 3 tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, jadi dalam Kristus gitu. Jadi keselamatan itu ada di dalam Kristus. Jadi yang disebut orang yang akhirnya pilihan Allah adalah yang memilih Kristus. Gitu. Bukan. Jadi maksudnya kan ada yang mengatakan bahwa justru seseorang bisa ada di dalam Kristus karena udah dipilih. Makanya kan tadi dikatakan yang tadi Pak sebelum dunia dijadikan Allah katanya sudah memilih kita. Nah ini bagaimana maksudnya Pak? Ini kan kalau Bapak bilang justru kita diselamatkan karena kita memilih untuk masuk di dalam Kristus. Tetapi ada juga yang berkata bahwa ya kamu bisa masuk di dalam Kristus karena Allah sudah pilih dari kekekalan, dari minus kekal katanya. Nah ini gimana Pak? Ya. Jadi ya kalau Allah sudah
pilih siapa selamat siapa yang tidak gitu kan, berarti kan itu mengabaikan kehendak bebas, dan itu akan Oh iya, Pak, bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang menyerukan untuk manusia itu bertobat dan percaya kan begitu. Oh iya. Kan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang barang siapa kan, jadi barang siapa gitu. Jadi ini ditawarkan kepada semua orang. Ibaratnya itu Injil itu, Yesus Kristus itu, keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Siapa yang mau menerimanya, dia yang selamat gitu. Jadi ayat ini malah mau berkata bukan kita, kalau kita sudah di dalam Kristus ini, ya kan, kamu jangan keluar. Karena ketika kamu ada di dalam Kristus, kita ini adalah orang yang masuk ke dalam pilihan Allah untuk selamat. Oke. Sebelum dunia dijadikan. Oh, pilihannya yang disediakan. Iya, kamu jangan keluar gitu. Jadi selama kamu ada di dalam Kristus ini, ya, ini kamu adalah orang yang termasuk masuk ke dalam pilihan Allah untuk selamat, karena jalan keselamatan itu ya di dalam Kristus. Jadi yang Allah itu memang cuma orang-orang yang di dalam Kristus. Gitu. Jangan keluar gitu. Ini sebenarnya pesannya akhirnya jangan kamu keluar, kamu sudah ada di dalam keselamatan. Agak memang sedikit bertolak belakang dengan pandangan yang satu itu ya Pak, bahwa mengatakan kalau ini kan jelas ya Pak, maksudnya berarti kita percaya bahwa Allah telah memilih kita karena kita ada di dalam Kristus. Karena yang di dalam Kristus itulah yang Allah pilih untuk diselamatkan gitu ya Pak. Kamu jangan keluar karena penyediaan keselamatan cuma ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Sedangkan yang satu itu bilang bahwa ya kita bisa ada dalam Kristus ya karena udah dipilih duluan, gitu kan. Nah, makanya ini kan sebenarnya terkadang menjadi kebingungan mungkin bagi orang-orang tertentu, sehingga seorang menuduh, wah kalau kayak begitu berarti kalau Tuhan udah pilih ya kita udah pasrah-pasrah aja gitu dong Pak. Nah ini gimana Pak? Ya, jadi tetap di dalam penyediaan dalam keselamatan, jalan keselamatan itu Allah sediakan di dalam Kristus. Manusia yang berdosa ini punya tanggung jawab, harus merespon mau tidak menerima jalan itu. Kalau mau menerima jalan itu berarti dia memutuskan ya mengaku diri orang berdosa, bertobat kan? Karena percaya Yesus Kristus itu berarti harus bertobat. Kenapa? Karena mengerti Yesus mati itu kan karena dosa. Iya. Ketika kita ada kesadaran Yesus mati karena dosa, berarti saya tahu bahwa dosa saya sudah ditanggung Yesus. Gitu. Bahwa saya bertobat dari dosa. Dan saya menerima dia sebagai juru selamat saya. Itulah yang membuat kita tahu bahwa kita sudah dipilih Allah. Betul. Respon dari manusia Respon itu. kita. Nah, kalau kita sudah merespon itu, jangan kamu keluar. Kenapa? Kita ini ada di jalur yang Allah sudah tentukan untuk selamat. Karena di dalam Yesus ini keselamatan hanya disediakan dalam Yesus Kristus. Gitu. Jadi orang yang sudah ada di dalam Kristus selalu diingatkan di dalam banyak ayat Alkitab itu untuk tidak keluar, untuk tidak melepaskan iman. Gitu. Misalnya kalau kita baca Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Hidup kekal ya hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca di surat Yohanes yang kedua, ya, Yohanes berapa? Ayat pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. 8 dan 9. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa ya yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Iya. Jadi jangan melangkah keluar, kan begitu. Nah, jangan melangkah keluar. Jadi di pembukaan surat Efesus ini sebenarnya mau menekankan bahwa ya,
kita ini sudah ada di jalur yang tepat. Kita sudah di dalam Yesus Kristus. Kita yang akan selamat. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus yang punya iman seperti ini kita yang selamat. Jangan sampai balik kepada Yudaisme gitu. Berarti maksudnya di sini Pak, berarti pilihan Allah itu maksudnya adalah ketika kita memilih untuk bertobat dan percaya kepada Yesus, maka kita ada dikategorikan sebagai orang-orang pilihan Allah. Betul. Yaitu orang-orang pilihan Allah maksudnya orang yang akan Allah selamat, Allah Ada selamatkan di dalam lingkup keselamatan. lingkup keselamatan. Tetapi ketika dia keluar daripada iman bertobat dan percaya kepada Yesus, maka saat itu juga dia keluar dari keselamatan. Artinya di luar dari pilihan Allah itu ya. Iya. Betul. Jadi yang Allah sediakan adalah jalan keselamatannya, ya kan? Manusia yang merespon. Manusia merespon. Jadi kalau bukan ditentukan gitu ya Pak. Betul, bukan. Jadi kalau dibilang begini, keselamatan itu ditentukan oleh Allah, itu adalah jalan keselamatannya Allah yang tentukan. Bukan siapa yang selamat, siapa yang menerima jalan keselamatan itu atau tidak, itu bukan begitu. Jadi jalan keselamatannya itu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kalau hari ini gitu, kalau kita ditanya, kamu selamat apa tidak? Ya terserah Tuhan lah. Tergantung Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Ini salah. Gitu. Kenapa gitu bisa salah Pak? Kan memang kita manusia nggak bisa memastikan maksudnya. Karena jalan keselamatannya yang Allah sediakan kan sudah selesai. Sudah clear gitu. Nah, kalau Adam waktu itu bilang ditanya gitu. Adam, gimana kamu selamat gitu. Ya terserah Tuhan. Ya, terserah Tuhannya Adam yaitu mengerti Allah yang menyediakan. Gitu kan. Waktu Adam pertama kali berbuat dosa. Waktu Adam berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, kan dia nggak bisa selamat. Untuk selamat ya terserah Tuhan lah. Nah, Tuhan kasih jalan. Kalau kamu mau selamat, nah janji juru selamat, nah yaitu Yesus Kristus sudah datang, sudah mati, dikubur dan bangkit, sudah selesai. Dosa manusia, seluruh dosa manusia sudah dijatuhkan hukumannya pada diri Tuhan Yesus, sudah sempurna, selesai, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang lagi. Nah, kalau orang mau selamat, ya kan? Ya, tergantung kamu mau menerima jalan keselamatan yang Allah berikan ini tidak. Sangat tergantung jadi respon manusia. Jadi saat orang sudah percaya dan bertobat, maka dia pasti percaya diri bahwa dia kapan saja dia mati. Iya. Makanya kalau dia kemudian keluar dari iman di dalam Yesus Kristus lagi, itu kan kita bilang apa? Itu aneh sekali gitu. Apakah memang dia itu belum benar-benar paham, ya kan? Atau apa ini? Gitu. Padahal hidup manusia ini bagaimana sih? Di dunia ini kan hanya sementara. Yang paling penting hidup ini adalah bukan kita di dunia 70 tahun atau 80 tahun, tetapi bagaimana setelah kita meninggal ini, kita kemana ini? Betul. Gitu. Karena itu kepastian yang nggak ada yang bisa lagi dibandingkan ya Pak, bahwa semua orang pasti akan meninggal gitu ya Pak. Dan yang di dalam Yesus Kristus kita ada kepastian keselamatan itu. Karena apa? Karena Yesus itu sudah mati di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa saya. Amin. Berarti kalau orang masih ragu-ragu tentang keselamatannya, bisa dikatakan apakah itu memang dia masih belum diselamatkan atau memang dia mungkin masih sekedar pasti belum diselamatkan. Kalau dia ragu-ragu berarti dia belum memahami bagaimana Yesus menyelamatkan dia. Kalau dia memahami bahwa Yesus itu sudah menanggung segala dosanya, maka dia harusnya sangat confident, sangat yakin dia pasti masuk surga. Bagaimana kalau misalkan orang itu malah percayanya dia sudah diselamatkan karena sudah dipilih tadi Pak? Bagaimana? Karena udah dipilih Allah Pak. Saya udah dipilih Allah, selamat. Ya, dia bertobat apa tidak? Kamu mengaku saya orang pilihan Allah. Itu kan ngaku-ngaku kamu. Kan gitu.
Tetapi sebenarnya kamu kalau kamu berkata kamu itu orang pilihan Allah, berarti kan kamu sudah bertobat belum? Kan yang akhirnya ikut di dalam kelompok pilihan Allah adalah mereka yang bertobat dan percaya. Siapa aja bisa ngaku ya Pak ya. Termasuk yang udah, karena dia udah merasa dirinya Kristen, orang tuanya Kristen. Ya, kalau dia ngaku saya orang pilihan Allah, ya, tapi dia tidak pernah membuat keputusan bertobat dan percaya, dia sebenarnya belum dipilih Allah sebenarnya. Ya, itu pengakuan pribadi hanya aja. ngaku-ngaku. Berarti soal keselamatan itu sebenarnya ada dua sisi yang sama-sama terikat ya Pak. Satu sisi itu dari kehendak Allah atau rencana Allah. Itu sudah selesai. Sudah selesai. Dan tinggal bagian manusia yang adalah kehendak kita mau memilih, menerima atau menolak. Betul. Jadi keselamatan itu dua sisi itu saja sebenarnya ya Pak. Oke. Berarti memang yang ditetapkan dipilih untuk diselamatkan adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Betul. Baik, akhirnya kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang keselamatan, kedaulatan Allah atau kehendak bebas manusia ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya akan coba kita mau bahas di sini. Karena seringkali manusia begitu diperhadapkan kepada kemana nanti kamu mati kemana kamu setelah kamu mati. Justru manusia sulit untuk menjawab itu, karena saking sulitnya dijawab, terserah Tuhan. Kan begitu. Tapi nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih tajam daripada hari ini, dan nanti di part kedua Anda bisa menyaksikan video kami selanjutnya. Terima kasih Pak. Baik. Selamat malam.